Bagian kedua, kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik menentukan peluang usaha. Dalam menentukan peluang usaha, setidaknya ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Dalam pembahasan kali ini ada 8 tahap yang akan kita bahas. Pertama, self assessment personal and business. Di tahapan ini kita menilai diri kita, menilai seberapa siap kita dengan rencana bisnis yang akan kita lakukan. Di sini kita perlu mengembangkan banyak pertanyaan. Di sini perlu kita mengembangkan banyak pertanyaan. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin kalau kita siap, maka kemudian kita memilih sebuah ide bisnis. Tentunya kita memiliki banyak ide, banyak rencana. Tidak semua rencana, tidak semua ide bisa kita eksekusi. Kita perlu memilah mana yang paling tepat. Disinilah kemudian kita menentukan dari sekian banyak ide yang kita miliki, mana yang bisa kita jalankan. Yang ketiga, riset. Kita melakukan riset. Kemudian yang keempat, kita menghitung biaya analisis. Kita menganalisis bisnis kita butuh berapa besar modal. Kita butuh berapa besar biaya yang harus kita gunakan untuk menjalankan usaha. Yang kelima, menulis business plan. Ini yang tidak kalah penting. Dalam kesempatan ini, poin 5 ini mungkin tidak akan saya bahas secara lebih dalam. Nanti ada sesinya sendiri, bagaimana cara kita menulis business plan. Yang keenam, startup checklist. Yang ketujuh, bagaimana kita bisa mendapatkan modal. Dan yang kedelapan, kita memulai bisnis. Ini adalah 8 langkah dalam memulai bisnis. Kita awali yang pertama, menilai diri sendiri, menilai personal. Apakah kita siap dengan rencana bisnis kita? Kita perlu mengembangkan beberapa pertanyaan. Misal, kenapa kita ingin berbisnis? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi alasan kita ingin berbisnis? Ini mesti kita jawab. Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, maka kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita ingin memulai bisnis apa? Tentu bisnis ini sangat luas. To approach, sangat-sangat luas. Kita perlu memilah, memetakan, kemudian menentukan bisnis apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, apa yang meyakinkan bisnis ini? Sehingga kita begitu yakin kita akan menjalankan bisnis ini. Apakah karena kita memiliki skill, kita memiliki pengalaman, kita memiliki modal, kita memiliki jaringan, atau hal yang lain? Bisa saja. Ada banyak alasan kemudian kita menjalankan bisnis ini. Kemudian, apa yang meyakinkan bisnis ini akan berjalan baik? Ketika kita sudah menentukan sebuah rencana bisnis, maka kita perlu meyakinkan apakah bisnis ini bisa berjalan. Tentu kita harus mengukur siapa calon pelanggan kita, siapa kompetitor kita, laku tidak produk kita ketika kita jual ke pasar. Selanjutnya, kita punya pengalaman dan skill apa? Atau pengalaman dan skill apa yang dibutuhkan dalam bisnis ini? Kemudian selanjutnya, apakah ini sudah sesuai dengan tujuan atau goal kita? Terus selanjutnya, di mana kita bisa mendapatkan modal? Bagaimanapun bisnis tidak bisa berjalan tanpa modal. Maka ini harus kita pertimbangkan. Apakah kita sudah punya modal? Kalau sudah berjalan bisnis butuh tambahan modal, kita bisa meminjam kemana? Ini mesti harus ada step-stepnya. Kita mulai pikirkan modal awal kita butuh berapa? Apakah kita sudah memiliki modal itu? Kalau belum, dari mana kita bisa dapatkan modal?
Apakah meminjam ke bank, mencari investor, atau menggunakan tabungan kita, atau menjual aset kita kemudian hasilnya digunakan untuk modal usaha. Ini perlu kita tentukan. Selanjutnya, kita juga perlu mengukur apa kekuatan bisnis ini. Kita juga perlu mengukur apa kelemahan bisnis ini. Risikonya apa? Karena tidak ada bisnis yang tidak memiliki risiko. Dan ini yang cukup penting. Apakah mental saya siap untuk menjalankan bisnis ini? Apakah saya mengetahui teknologi terbaru dalam bisnis ini? Ini juga penting. Kalau kita mau melakukan sebuah bisnis, tentu kita harus tahu bisnis ini yang sedang berkembang seperti apa. Teknologi terbaru yang digunakan apa. Jangan sampai orang melakukan bisnis menggunakan teknologi level 7, sedangkan kita akan memulai dengan level 2, level 3. Tentu kita tidak akan bisa bersaing. Ketika orang menggunakan level 7, minimal kita sama dengan menggunakan level 7. Atau kalau bisa, di atasnya. Kemudian, apakah bisnis ini akan memberikan keseimbangan? Nah, ini juga penting. Keseimbangan dalam hidup kita. Jangan sampai bisnis ini menghilangkan keseimbangan kepada kita. Misalnya, dengan menjalankan bisnis ini, kita menjadi terlalu too oriented, terlalu berorientasi kepada dunia. Kita lupa dengan orientasi akhirat kita, misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke memilih sebuah ide bisnis. Kita perlu menentukan kita akan menjual produk atau akan menjual jasa. Dalam berbisnis, kita juga perlu memikirkan dan perlu menentukan problem apa yang ingin kita selesaikan dalam bisnis kita. Bisnis hari ini dengan bisnis dulu memiliki cara pandang yang berbeda. Dulu orang berbisnis, ciptakan saja produk, nanti dijual pasti laku. Tapi bisnis hari ini tidak cukup seperti itu. Ketika kita mau membuat produk, mesti harus kita gali. Apakah orang butuh dengan produk yang kita akan buat? Sehingga kita perlu menyelesaikan problem apa? Kita memberikan nilai apa, value apa agar produk kita laku. Misalnya, kita ingin membuat jasa pengiriman barang. Secara umum orang rata-rata mengirim barang 5-6 hari baru sampai. Kemudian kita menawarkan sebuah produk jasa baru bahwa kita mampu 3 hari sampai. Ini yang namanya menyelesaikan problem. Problem apa? Problem waktu. Atau kita jualan pakaian. Jenis pakaian yang pada umumnya kita lihat ada gap. Nah, kemudian kita bisa menutup gap kekurangan dari produk yang sebelumnya. Nah, setelah kita menentukan kita mau melakukan bisnis apa, maka langkah selanjutnya kita melakukan riset. Kita perlu melakukan riset industri. Jenis industri yang akan kita geluti kita harus pahami betul. Kita akan terjun ke bisnis apa. Kemudian yang kedua, kita perlu menentukan pasar kita siapa, segmen pasar kita siapa. Kemudian pelanggan kita siapa. Tidak bisa dalam sebuah bisnis kita menentukan pelanggan semua kalangan. Tidak bisa. Tidak ada bisnis yang seperti itu. Tetapi kita perlu menentukan pelanggan kita siapa. Kemudian kita juga harus menentukan siapa yang menjadi pesaing kita. Setelah kita melakukan riset, baru kemudian kita mulai menganalisis modal. Berapa modal yang kita butuhkan? Startup cost analysis. Pertama, kita perlu mengidentifikasi lokasi usaha. Kenapa kita harus mengidentifikasi lokasi usaha? Karena ini terkait dengan biaya. Biasanya
lokasi usaha yang makin strategis, biayanya makin mahal. Apakah kita akan membeli ataupun menyewa? Kita juga perlu membuat list modal, biaya yang dibutuhkan. Tempat, peralatan, tenaga kerja, bahan baku. Ini perlu kita list. Kemudian kita juga perlu melis sumber daya yang dibutuhkan. Kita butuh skill yang seperti apa, kita butuh karyawan dengan yang memiliki kualifikasi apa. Ini harus kita list. Kemudian pertimbangkan modal dan sumber daya yang kita miliki. Kita perlu mempertimbangkan betul. Yang dimaksud mempertimbangkan di sini adalah bukan berarti segala sesuatunya, bukan berarti semua modal dan sumber daya yang dibutuhkan harus kita miliki, tidak. Tapi setidaknya sumber daya dan modal yang dibutuhkan kita sanggup untuk mengadakan. Selanjutnya, write your business plan. Buat rencana bisnis. Ini tidak akan saya bahas di sini karena nanti akan ada sesinya sendiri. Insya Allah setelah UTS kita akan bahas. Kemudian langkah selanjutnya adalah startup checklist, atau kita perlu menentukan nama usaha kita apa, badan usahanya apa, apakah UD, CV, PT, atau yang lain. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus menentukan branding usaha kita. Branding usaha kita akan seperti apa. Dan yang penting, izin usaha. Kenapa harus ada izin usaha? Kalau ada izin usaha, kita bisa menambah modal. Ketika kita ingin menambah modal, misalnya ke bank, maka harus ada izin usaha. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mendapatkan modal? Dari mana saja? Setelah semuanya clear, barulah kemudian kita memulai bisnis. Demikian. Terima kasih banyak.